menjadi keluhan adalah persoalan pembagian sembako yang tidak merata. Misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun masih bersama podcast Cowok Ekam Channel. Kembali lagi dengan Putri dalam segmen politik dan pemerintahan. Kali ini Putri kedatangan tamu cantik, pengusaha dan yang meniti karir di dunia politik. Dan saat ini dia terpilih sebagai legislator di DPRD Bandar Lampung. Nah, namanya Mbak Miss Gustini atau biasa disapa Kak Iin. Apa kabar Kak Iin? Alhamdulillah kabar baik. Iya. Kita mau kepoin nih Kak ke kesehariannya Kak Iin. Terus kesibukannya sehari-hari itu gimana? Nah, saat ini Kak Iin sebagai wakil rakyat saat pandemi Covid ini kesibukannya yang lagi gencar dilakukan apa Kak? Ya, memang saat ini kita dalam masa berduka lah, berkabung dan bukan cuma Provinsi Lampung tapi atau Bandar Lampung, tapi ini bencana dunia. Hal yang tidak kita inginkan tetapi kan harus dihadapi dan bagaimana menyikapinya. Sebagai legislator di DPRD Kota Bandar Lampung memang kita belum bisa banyak berbuat terkait masalah kebijakan maupun persoalan bagaimana penanganannya. Tapi yang jelas kami kemarin dalam menjalankan reses pas di masa pandemi corona ya mensosialisasikan apa yang menjadi protokol kesehatan, sebatas menghimbau kepada masyarakat bagaimana cara menghindari kita atau paling tidak kita bisa mencegah penularan dari penyebaran COVID-19 ini secara meluas. Ya, tapi alhamdulillah walaupun kemarin sempat dinyatakan zona merah, tetapi kita untuk Kota Bandar Lampung sudah cukup melandai ya informasinya, tidak ada penambahan kasus positif yang baru, yang sembuh juga sudah bertambah dan mudah-mudahan kita berharap semua bahwa persoalan ini segera berakhir. Semoga pandemi ini cepat kita lewati. Ya, artinya kita bisa beraktivitas tanpa takut lagi melakukan apapun itu seperti yang sudah kita biasa lakukan di saat sebelum pandemi. Waktu kakak dengan keluarga, dengan pekerjaan, dengan konstituen tuh gimana sih Kak? Bagi waktunya pastinya luar biasa ya. Ya, gini Putri, memang nggak gampang ya. Kita seorang perempuan, terus itu seorang wanita, seorang ibu rumah tangga, politisi juga, sebagai anggota legislatif, pengusaha, menjalankan apa yang sudah kita jalankan itu bisa sesempurna yang diharapkan. Karena memang kodratnya kita perempuan sebenarnya mengurus anak dan suami, tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa memang peran perempuan sekarang itu diberi kebebasan yang seluas-luasnya. Bukan berarti melampaui kodrat kita sebagai perempuan, tetapi misalnya saya sebagai salah satu perempuan di Lampung yang memimpin organisasi perempuan, kemudian beberapa organisasi yang lain, dan sebagai sekarang diberi amanah oleh masyarakat untuk bisa menjadi seorang legislator salah satu legislator perempuan. Bagaimana menyikapinya, membagi waktu, ya memang harus dijalani bersama-sama. Nanti tolak ukurnya adalah keberhasilan kita sebagai legislator atau keberhasilan kita seorang perempuan bagaimana mendidik anak, ya dilihat nanti dari hasil sekolah anak. Terus keluarga yang bisa alhamdulillah berjalan rukun, nah, itu menjadi tolak ukur pastinya. Wah, seorang legislator ngomong politik pintar, edukasi masyarakat pintar, rumah tangganya aja berantakan, kan nggak ini juga ya, bukan bisa menjadi satu panutan. Tapi kita harus bisa berbagi waktu. Pada saat di rumah, waktunya full buat anak sama suami dan keluarga. Kita udah nggak megang gadget, ngobrol.
tanya kepentingan anak. Bahkan di sela-sela kerja ya kita juga tetap mempertanyakan sudah makan belum gitu kan. Mulai hal-hal yang kecil, termasuk komunikasi dengan suami juga begitu. Terus tadi membagi waktu ya seperti itu. Jadi di sela-sela kerja kita harus bisa menyisihkan waktu, walaupun sekedar sekarang gadget lebih gampang kan, bisa tanya WA, nak di mana posisi, sudah makan belum. Nah kira-kira hal-hal perhatian kecil itu ya harus kita bisa berikan. Terharu saya mendengarnya. Jujur, karena seorang perempuan itu di tengah keluarga itu buat saya bukan hal yang mudah. Kemudian terjun lagi ke masyarakat, kemudian interaksi lagi dengan belum konstituen itu terharu buat saya. Nggak mudah ya Kak ya. Itu sumpah itu keren. Jadi curhat nih. Saya suka dengan ngangkat situasi yang seperti ini gitu loh. Perempuan siapa yang nggak tahu di Lampung Kak In sebagai ketua Serikandi PP Pemuda Pancasila. Nah, artinya di tengah-tengah kegiatan pasti sibuk sekali, luar biasa. Tapi masih bisa urus anak, urus suami, tanya mungkin masak aja kali ya. Saya udah bisa dengan delivery gitu ya. Iya. Dalam masa pandemi Covid ini, apa sih keluhan terbanyak masyarakat di Bandar Lampung, terutama di konstituen KI? Oke. Kemarin kita dapat kebetulan kesempatan ya, ada memang bertepatan dengan masa resesnya anggota dewan. Jadi melihat Putri terharu bagaimana kiprah seorang perempuan, ya saya sih bukan lagi terharu ya. Kalau terhadap konstituen, kalau boleh nangis, boleh ngejerit, teriak, karena kita di legislatif ini adalah perwakilan, terutama kedekatan kita kepada ibu-ibu itu sangat merasakan. Keluhannya begitu kemarin kita reses, artinya kan ada interaksi antara kita sebagai legislatif turun ke masyarakat. Reses itu adalah bagian dari pada anggota dewan turun ke masyarakat, menyerap aspirasi mereka, apa yang terjadi gitu kan, apa keinginannya gitu. Walaupun tidak semua bisa terpenuhi, tapi paling tidak di sini kita mengawasi apa yang sudah menjadi program kerja pemerintah. Sudah tepat sasaраnkah? Ya kan, sudah bergunakah apa yang sudah diluncurkan, apa yang sudah dikerjakan. Nah, nanti kita akan memberi masukan dari hasil reses itu kepada pemerintah setempat, bahwa kemarin yang banyak menjadi keluhan adalah persoalan pembagian sembako yang tidak merata misalnya kan. Kemudian masalah alat pelindung diri bagi teman-teman APD, bagi teman-teman yang bekerja di bidang kesehatan. Nah, karena memang penyebaran COVID ini kan cukup cepat sehingga boleh dibilang kita pemerintah kota belum serta-merta siap menghadapinya. Jadi waktu itu semua harga APD juga mahal, ya kan? Sehingga yang kita lakukan kepada masyarakat hanya bisa memberikan saran, kemudian menampung keluhan mereka terkait beras, terus APD yang belum layak gitu kan. Nah, makanya kemarin kita juga di Dewan melakukan bakti sosial dengan menyisihkan sebagian anggaran kegiatan Dewan. Kalau nggak salah DPRD Kota Bandar Lampung itu kita bantu 8 miliar untuk diserahkan kepada gugus tugas COVID Kota Bandar Lampung. Yang mengelola adalah pemerintah Kota Bandar Lampung. Nah, pada saat reses pun akhirnya kami juga secara pribadi memberikan bantuan dengan membagikan sembako kemarin kepada masyarakat yang terdampak, dan di situ kita menemukan bagaimana mereka berkeluh kesah, persoalan ini banyak sekali yang nggak dapat gitu. Tetapi itu kita tampung dan akhirnya kita sampaikan kepada pemerintah Kota Bandar Lampung untuk bahasanya disisir, begitu, sehingga yang merasa belum terbantu bisa diberikan gitu atau mendapatkan bantuan susulan. Oke. Terus himbauan kali ini masyarakat Bandar Lampung yang dengan keluhan-keluhannya itu. Ya. Jadi yang pertama kemarin begitu ada keluhan persoalan sembako yang tidak merata, saya bilang langsung panggil RT-nya. Karena RT itu secara tidak langsung adalah ujung tombak dari pemerintahan. Jadi mereka lapor ke RT,
bahwa belum mendapatkan bantuan, kemudian RT nanti menyikapinya dengan membuat laporan ke kelurahan, kemudian nanti diteruskan kepada pemerintah kota dengan dinas terkait. Dan alhamdulillah sepertinya kemarin setelah kita pantau dan hasil reses kita sudah kita sampaikan, ya ada perbaikan sehingga yang belum dapat akhirnya dapat juga kebagian. Nah sekarang nih, kalau pandangan Kak Iin sendiri, gimana sih kinerja pemerintah saat ini dalam mensosialisasikan pencegahan COVID-19 ke masyarakat? Yang saya lihat pemerintah, khususnya pemerintah Kota Bandar Lampung ya, sudah bergerak cukup masif dalam mensosialisasikan. Selaku legislatif kami hanya mencermati kemarin adalah mengenai evaluasinya. Evaluasi gugus tugas COVID-19 Kota Bandar Lampung. Kita melihat bahwa perlengkapan APD, pembagian masker, bahkan sarung tangan di tempat-tempat umum itu sudah dilakukan. Dan saya merasa secara pribadi pandangan saya bahwa Kota Bandar Lampung sudah cukup mengapresiasi walaupun belum sesuai dengan yang kita harapkan atau masyarakat harapkan. Tapi paling tidak ini sudah dilakukan. Mudah-mudahan ke depan kita terus konfirmasi dan terus berkoordinasi dengan gugus COVID-19 karena sekarang juga dalam masanya kita hearing juga kan terhadap KPJ pemerintah kinerja Kota Bandar Lampung, apa yang menjadi kekurangan kemarin untuk bisa segera diperbaiki. Oke Kak, kita nih kan jelang menghadapi new normal atau PSBB nih Kak. Apa yang harus dilakukan pemerintah dalam upaya meminimalisir pandemi COVID-19 ke masyarakat? Ya saat ini nggak ada kata lain ya, bahwa kita harus terus nggak bosan-bosan untuk mensosialisasikan protokol COVID-19. Artinya menuju new normal itu kita tetap bisa melakukan aktivitas seperti sebelum kita terkena musibah COVID-19 ini, tetapi tidak bisa seperti sebelumnya karena ada hal-hal yang tetap harus kita taati. Misalnya kalau keluar pakai masker. Ini sekarang nih saya sama Putri nih sedang interaksi. Buat gaya, bukan buat gaya-gaya kan karena ya tapi ya udahlah. Memang mungkin itu satu hal yang kita anggap sepele tapi bermanfaat. Kemudian tetap menjaga pola hidup sehat. Ada manfaatnya kan. Jadi bahwa memang dengan adanya COVID-19 yang biasanya kadang-kadang nih kita kan kalau ngobrol ngeliat teman pada apa nih main. Tapi paling tidak kita sudah bisa membatasi untuk tidak melakukan hal yang seperti biasa, tetapi menuju ke era baru untuk lebih bersih, menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dan dia tetap menjalankan protokol kesehatan. Untuk penerapannya sendiri memang sudah pantas, sudah tepat untuk di tempat-tempat tertentu saya lihat ada yang sudah menjalankan, misalnya di supermarket ya. Terus karena saya mengunjungi kemarin habis COVID, mereka sudah menjalankan tahap awal, begitu kita masuk dikasih hand sanitizer, kemudian diperiksa cek suhunya, tubuhnya, baru diperkenankan masuk. Itu langkah awal yang sudah positif. Walaupun masih banyak, ya kita nggak memungkiri. Saya juga bisa melihat bahwa masih banyak masyarakat kita yang cuek karena penyakit ini tidak terlihat. Jadi selagi mereka nggak merasa ada batuk, ada gejala, ya fine-fine aja gitu. Dan itu hal-hal yang seperti itu asalkan di komunitas tertentu tidak ada pendatang luar yang nggak tahu asalnya dari mana, aman. Ya, yang hanya kita khawatirkan begitu beliau ada teman atau menerima tamu dari luar yang kita nggak tahu dari mana, dan itu sebenarnya yang harus sedikit diwaspadai. Nah ini kita ke bicara stok pangan nih Kak, mungkin agak sedikit ini ya. Saya ini pernah menangisi situasi masyarakat kita ketika COVID semua dibatasi ya, lockdown di awal-awal lockdown itu saat itu betul. Saya sempat diskusi dengan teman-teman, ini apa yang terjadi, apakah matilah atau apa kan? Stok pangan untuk Bandar Lampung hari ini dan jelang 3 bulan ke depan. Kalau untuk stok pangan, saya kebetulan juga bisnis di pangan ya, karena saya juga ada mitra kerja dengan pabrik beras.
Alhamdulillah dalam Indonesia pada saat ini bulan lalu di Mei itu kita sedang panen raya. Jadi ya kita cukup bersyukur bahwa Indonesia saat ini sedang panen raya. Saya nggak ngebayangin kalau seandainya pada saat pandemi COVID kita sedang kemarau. Nah, jadi ada hal yang perlu disyukuri untuk stok pangan, terutama Kota Bandar Lampung yang kita aman. Untuk 3 bulan ke depan aman, karena saya lihat juga pemerintah pusat, kebetulan Menteri Pertaniannya kan punya Nasdem nih. Jadi kita sudah lihat himbauan, bahkan schedule dan kinerja yang akan dilakukan oleh Menteri Pertanian. Saya pikir ini update yang cukup baik bagaimana ke depan stok pangan kita. Untuk Lampung saat ini masih aman, nggak ada masalah. Insya Allah ya Kak ya. Amin, mudah-mudahan. Nah, Cawa Ekam adalah proyek baru kami di YouTube. Gitu. Nah, ini namanya podcast Cawa Ekam. Nah, menurut Kak Indah, apa nih? Gimana nih kesannya? Saya juga kemarin begitu kemarin ya dikonfirmasi, ya dadakan juga sih sebenarnya ya. Saya pikir nih apa nih gitu kan. Ini sebenarnya sih saya mengapresiasi untuk ini. Jadi kita bisa memberikan pandangan, pemikiran, pendapat lah bilang begitu. Apa sih yang akan kita bangun terhadap Kota Bandar Lampung? Ya kadang-kadang ada hal yang kita tidak bisa sampaikan. Misalnya saya di Dewan bisa menyampaikan hal seluas-luasnya gitu. Tapi di sini saya berharap kita bisa memberikan tanggapan tanpa harus diintervensi, gitu, tanpa harus diatur, gitu. Tapi tidak juga kita memberikan informasi yang tidak benar. Dan saya harap Cawa Ekam Prokes nih podcast. Podcast ya, bahasanya podcast ya, Cawa ya. Ekam. Cawa ini kan bahasa Lampung nih. Kata saya. Jadi saya harap ini ke depan bisa terus lebih baik lagi edukasinya, terus mengundang ya baik politisi, ya nggak harus juga politisi orang tenar-tenar, terus sekali-sekali bawa ibu rumah tangga sih biar tahu curhatnya seperti apa gitu ya. Kita punya beberapa segmen. Ya. Ini memang selain segmen politik, budaya, ada komunitas, ada bahkan mistik sampai dengan kesadaran yang lain itu ada. Ada ya. Itu akan kita hadirkan. Keren. Nah, mudah-mudahan sih ya ini positif ke depan. Ya. Kita belajar jadi youtuber dengan teman-teman yang lain itu, jadi nggak ada faedahnya gitu loh. Ada faedahnya, nggak yang kayak kemarin itu yang sampah-sampah itu. Itu kan akibatnya malah ada yang dipidana lah apalah itu. Nah itu terima kasih untuk hadirnya hari ini. Kak Iin, mungkin akan kita undang lagi di segmen yang lain untuk bicara lagi yang lebih seru. Pandemi COVID ini tak menyurutkan semangat kita untuk berbuat kepada masyarakat seperti yang dilakukan Kak Iin. Dan kiprahnya Kak Iin sebagai seorang legislator, sebagai aktivis organisasi, dan juga ibu rumah tangga yang tidak meninggalkan tugasnya, kewajibannya sebagai seorang ibu, istri dan ibu dari anak-anaknya. Dukungan penuh keluarga itu adalah semangatnya untuk dia berhadapan dengan masyarakat, dengan konstituennya, dan semuanya yang membutuhkannya. Oke, saya Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu lagi di segmen politik yang lain podcast Cawa Ekam Channel. Terima kasih.